Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Allah itu menciptakan alam gaib dan alam nyata. Dan menurut pendapat saya, ada sebagian dari kita itu yang bisa melihat alam gaib. Ada kalanya orang besar maupun anak-anak. Ada juga di antara mereka yang bisa melakukan komunikasi dengan penghuni alam gaib ini. Nah, untuk itu maka alam gaib itu begitu luas dan banyak juga tipuan-tipuan. Makanya perlu bimbingan agar tidak mencatkan dan tidak ada tipu daya dari alam gaib kepada orang yang bisa melihat alam gaib tersebut, terutama pada anak-anak yang masih pola pikirnya kurang bagus. Perlu bimbingan sehingga tidak menyesatkan dan tidak mengganggu pola pikir dari anak yang masih belum dewasa. Berikut akan saya tampilkan kesaksian dari anak yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, Kak Anya, ya, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua bersama Tenaga Anugerah Ilahi. Malam ini Bu Santi sama Kak Anya ya. Ini kita berbincang santai aja untuk salah satunya membahas sesuatu kemampuan supranatural. Jadi kami dengar Kak Anya ini punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak nyata. Jadi aneh tapi nyata berarti ya. Nah, ini bisa diceritakan bersama kami Kak Anya atau Bu Santi. Ya, Kakak yang sampaikan dulu ya. Ya, silakan. Nah, jadi pertama-tama itu dulu waktu aku kecil itu pernah melihat sosok anak kecil di dapur. Nah, dia itu nggak menyeramkan atau kayak mau ganggu gitu enggak, tapi dia lebih mau ngajak main. Waktu itu umur berapa Kak Anya? Nggak ingat. Bu Santi umur berapa waktu itu Kak Anya? Di bawah 5 tahun, jadi prasekolah ya, prasekolah. Tapi ya berlalu begitu saja karena apa? Putri saya ini menikmati, jadi kesannya seperti teman. Dan dia memang ada tinggalnya itu di dapur, di dekat lemari es ya kakak ya, jadi seperti itu. Iya, jadi saya pun ya kebetulan kan rumahnya juga di komplek. Kalau di komplek kan memang terbatas untuk bermain begitu. Jadi saya anaknya juga nggak berasa takut, nggak ada kejanggalan apa-apa. Jadi dia hanya ya seperti bermain biasa, mainannya juga di berantak gitu ya biasa. Tapi dia suka berbicaranya dengan yang nggak kelihatan. Oh gitu. Waktu itu Bu Santi melihatnya Anya ini ngapain? Hanya seperti anak-anak pada umumnya ngobrol gitu, ngobrol sendiri gitu. Ditanya ya sama Anda ya? Iya. Ditanya. Gitu. Jadi saya tanya, terus apa yang kamu lihat gitu itu sampai menjelang tidur. Jadi sepanjang hari kalau pas tidak ada jadwal sekolah ya Kak ya, dulu kan ikut ada pratek gitu. Itu ya juga main gitu ya, terus main ya seperti berbicara kayak kalau ada orang hidup aja, maksudnya teman hidup, teman yang datang ke rumah gitu. Tapi nggak ada kejanggalan yang maksudnya terus tiba-tiba gimana Kak, ngigau gitu atau enggak, terus merasa keseram terus gitu, kayak ngeri gitu enggak gitu. Dan saya pikir anak di bawah 5 tahun kan biasanya pengalaman kita kan masih bisa melihat yang begitu gitu, jadi saya pikir ya masih biasa ya aja, gitu ya. Apalagi kayak ngobrol sendiri kan. Gitu ya. Waktu itu Kak Anya melihatnya seperti apa selain tadi wujudnya barangkali bisa dijelaskan, terlihat seperti apa gitu. Anak kecil cowok terus tapi kayak ngajak main ayo main sama aku gitu. Itu masih ingat ya Kak Anya ya sampai sekarang ya, waktu kecil itu ya. Terus jadi setiap hari, setiap saat ada anak itu. Ada, tapi kadang itu gonta-ganti gitu. Kadang anak itu terus kadang ada temannya lagi. Ya. Cuma kan kita nggak tahu apakah itu umpamanya satu anak berubah wujud ataukah memang banyak anak terus berbeda-beda gitu. Karena kebetulan saya kan nggak bisa
lihat dan nggak punya kemampuan itu gitu. Jadi ya saya percaya aja, putri saya bilang. Kakaknya waktu itu langsung ngomong ke Bunda atau gimana? Terus Pernah sempet cerita enggak sama Bunda? Tapi sempet juga Bunda itu mergokin aku lagi ngomong itu sendirian. Jadi terus dan bertahun-tahun ya Kak? Iya. Bertahun-tahun sampai kami bisa ketemu dengan Bapak Festiono Yudi di pengobatan tenaga anugerah ilahi. Jadi diawali dengan saya dulu yang sakit, terus ya berjalan seiring waktu. Tapi kan dulu pandangan saya sama suami kan cuma begini, kalau pengobatan gitu ya mungkin ya medis gitu ya, maksudnya penyakit bentuknya tidak hal-hal yang seperti ini, jadi kami tidak konsultasikan di awal. Jadi setelah saya sembuh, suami juga ada gangguan sembuh, berproses, baru oh ternyata ada juga ya jasa konsultasinya di pengobatan tenaga anugerah ilahi. Jadi kami memberanikan diri apa yang kakaknya alami, terus kita sampaikan. Jadi putri saya ajak ke Bapak Festiono Yudi. Gitu itu ya Kak. kemampuan apa kakaknya yang melihat yang tak kasat mata itu sampai sekarang masih kadang terlihat atau gimana kakaknya? Enggak, tapi lebih kayak mungkin masih suka ngerasain kalau misalnya ada, sama kadang denger waktu itu. Ya cuma gitu aja. Tapi kalau yang lihat-lihat gitu udah enggak. Udah nggak lagi sekarang ya. Sekarang kakaknya umur berapa? 17. 17. SMA ya. Waktu SMP sempat teringat masih pernah melihat itu di rumah gitu ya. Kalau di rumah, di tempat lain barangkali? Kalau di tempat lain waktu itu pernah sih di rumahnya saudara. Itu. Apa sama juga mungkin beda bentuknya? Iya, beda bentuknya. Di kamar mandi. Terus yang jadi titik balik kita akhirnya benar-benar minta tolong ke Bapak Festiono Yudi itu yang satu yang di rumah yang berwujud apa Kakak? Selain wujud. Wujudnya itu ayahku. Jadi waktu itu kan aku ngiranya itu ayahku. Terus aku nyamperin, manggil tapi nggak ada jawaban gitu. Kayak cuman balik doang. Terus aku lihat lagi, ternyata ayahku tadi di belakangku. Kayak ngomong, apa yang kamu di situ? Jadi tapi diam aja gitu ya. Sedangkan yang satu yang dilihat tadi menuju ke pintu depan gitu. Jadi posisinya tuh ayahnya di belakang, kakaknya di tengah, ada ayahnya lagi di depan. Di depan, padahal ayahnya di belakang yang gitu. Yang yang di depan gitu, karena sama persis gitu. Dia hanya menoleh saja ya. Jadi di sore hari, terus ayah yang menjawab kok yang di belakang. Jadi dia kan terus dia bingung. Iya, jadi menoleh gitu kan, terus udah menoleh kan, terus loh kok yang saya lihat di depan tadi terus. Itu kejadian kapan kakaknya? Umur SMP. berapa kira-kira? SD atau SMP? Tapi masih kecil sih itu, kayaknya SD. Waktu itu tanya, ayah ngapain gitu ya? Jadi itu ternyata berulang yang kali, jadi bisa di beda tempat, di lain tempat mungkin di dapur, hari apa, terus bisa ke ruang tamu, tapi wujudnya selalu ayahnya. Oh gitu ya, sering ya nampak persis. ayah. Jadi dia hanya menoleh dan memberikan senyum terus pergi hilang gitu. Iya. Terus wujud yang lain barangkali kakaknya lihat apa lagi selain hampir sama kayak ayah. Terus ada dulu waktu masih kecil itu anak-anak kecil cowok. Nah, ada selain lagi itu waktu aku di rumah sendiri, terus bunda juga pergi. Nah itu ceritanya tuh kayak rumahnya itu atapnya itu ambruk, terus ada kayak kakek-kakek itu bilang, ayo kamu keluar biar selamat gitu. Bilangnya tuh kayak gitu. Tapi baik, masa kayak aku Bentuknya suara. Iya, suara aja gitu, kayak ayo keluar. Oh gitu, nampak seperti suaranya seperti kakek-kakek. Tapi nggak ada wujudnya gitu. Tapi terus kakaknya memang keluar bener apa? Iya. Terus rumah memang kayak ambruk dan ambruk juga. Betul, memang. betul ambruk dan posisinya di kamarnya kakaknya. Pas di atas kepalanya dia juga. Iya, plafonnya gitu ya ambruk. Sampai gentingnya ambruk. Tapi kayak ada suara yang ngingetin kakek-kakek itu keluar gitu. Iya. Ya aku kirain kayak kok masa ada suara gitu kan, aku di rumah sendirian, tapi ternyata tuh emang ada suaranya itu. Terus aku ya udah ngikutin aja gitu. Terus sampai di luar terus Bu Santi datang nyampe rumah gimana ya, kaget gitu. Jadi terus sebelum saya sampaikan dulu ya, jadi prosesnya itu ketemu Bapak Festiono Yudinya 2 kali kalau untuk yang menangani kakaknya ini. Jadi yang pertama
yang pernah lihat yang teman bermain dan wujud seperti ayahnya, itu kami konsultasikan pertama dulu ya Kak. Jadi Bapak, ini putri kami seperti ini, bisa seperti ini gitu. Terus dan kalau buat kami yang nyaman buat anaknya saja. Jadi tidak ada maksud pengen bisa punya kemampuan bagaimana, selama tidak mengganggu pun, kalau memang baik ya tidak apa-apa, kalau memang tidak bermanfaat ya kita nurut apa petunjuknya dari Bapak Festiono Yudi seperti itu. Jadi akhirnya jalan pilihannya waktu itu ditutup ya Kak ya. Jadi sudah tidak apa-apa. Jadi dan Kanya pun tidak ada keinginan yang, maksudnya kalau seperti sekarang kan supaya bisa dimanfaatkan temannya atau apa, dia tidak ada. Jadi dia ya udah punya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada keinginan belum. Nah setelah saran itu Pak Festiono Yudi waktu itu apa? Kakak takut nggak gitu ya? Terus kakak jawab apa? Kalau takut itu enggak, tapi kalau bisa mungkin ditutup aja gitu, soalnya biar nggak ganggu aktivitas juga kan. Dan pengen hidup normal aja seperti anak sebayanya, mengikuti sesuai usianya ya. Jadi itu dulu yang pertama. Waktu pertama konsultasi umur berapa yang Kak-nya? SD ya. Jadi ya, itu SD berproses itu. lama. Jadi berproses lama mengikuti, pokoknya ada terus alurnya, karena merasa tidak terganggu ya sudah, karena kita paham kalau ada dunia lain ya selain dunia kita, jadi kita saling menghormati saja lah, saya seperti itu. Terus kakak ketemu Pak Yudi pertama itu diapakan? Ya disuruh merem, terus habis itu kayak didoain gitu sambil baca istighfar. Nah terus habis itu minum air putih, sebelumnya itu baca bismillah selama 3 kali. Gitu ya. Iya, jadi menyampaikan itu. Nah yang itu kedua, pertama kali konsultasi itu. Terus setelah konsultasi yang kedua, kedua ini kalau yang mendengar suara itu setelah SMA. Jadi di SMA, jadi barusan aja. Di SMA kelas 1 ya. Ya jadi di usia 16 tahun itu terulang lagi. Jadi sudah hidup normal, tidak lama, terjadi apa-apa. terus kejadian lagi. Tapi dia memang hanya berasa saja. Jadi merasa kalau ada yang sensitifnya aja gitu. Jadi untuk wujud tidak terlihat, tapi dia merasakan kalau ada yang berbeda gitu aja. Nah untuk yang terakhir ini yang di usia 16 tahun, saya jemput adiknya, jadi dia ada di rumah, posisinya juga bulan Ramadan, jadi dia ada di kamarnya, saya bilang saya tinggal sebentar gitu, baik-baik di rumah, iya, dia diam, pegang buku ya waktu itu, terus ada angin, dia bilang, terus ada suara, jelas sekali Bunda, kakek-kakek ya bilang kalau Anya keluar dari kamar ini, masuk ke kamar ayah gitu ya, jalan kamu ke sana. Terus jadi Anya apa, ngangguk-ngangguk berjalan juga. Jadi dia bilang dia ngikutin tapi jalan. Jadi suara itu memang disuruh jalan ke rumah ke kamar ayah ya. Tidak sampai 5 menit. Iya baru kayak ambruk gitu. Kunci kamar gitu. Baru. Maksudnya kunci kamar ayah sama bundanya, jadi berpindah tempat gitu ya, seperti itu. Jadi langsung ambruk, dan itu kalaupun putri saya ada di situ ya kena. Ya pasti kena ya, korban ya jadi. Kena. Ya alhamdulillah ada suara itu. Tadi ya. Nah ini yang kali kedua kami ketemu lagi dengan Bapak Festiono Yudi ini di pengobatan tenaga anugerah ilahi. Kok kalau yang ini baik, dia bisa bilang baik berbeda gitu, berbeda dimensinya dengan yang sebelumnya gitu, ataukah memang karena kakaknya sudah beranjak dewasa, ataukah memang ini maaf ya mungkin jin yang baik, ataukah yang dulu mungkin jin yang jahat gitu, karena kami kan tidak punya pengalaman hal-hal seperti itu. Jadi konsultasi yang kedua dengan Pak Festiono Yudi, sarannya Bapak seperti apa? Kalau untuk air putih gimana? Tetap ya sama seperti yang pertama. Tapi ada lagi juga yang itu dilingkerin ke rumah itu. Iya. Jadi setelah jadi setelah yang ambruk rumah itu, Bapak Festiono Yudi kan kami ketemu di pengobatan tenaga anugerah ilahi, terus nyampaikan memang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kalau yang ini diyakini saja, memang berarti dapat rahmat ya dari Allah kalau memang menjaga kita semua gitu. Jadi ya alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah, kita bersyukur karena itu di bulan Ramadan juga, walaupun dapat
mungkin orang bilang ini musibah, tapi kami bilang ini ujian yang baik dari Allah supaya kita bisa tetap kuat ya Kak ya. Berarti ini kayaknya di rumahnya Bu Santi, mohon maaf, ada penjaga ya dalam tanda petik ya, yang mungkin entah yang membantu, dulu hitam atau sekarang putih sekarang atau sudah. juga bagaimana. Akhirnya kami konsultasikan ke Bapak Festiano Yudi, terus Bapak ke rumah juga ya, jadi membawakan sebotol air ya Kak ya, yang Airnya sudah didoakan, terus disiramkan ya di sekeliling rumah. Oh, ya. Betul, iya seperti itu. Terus sampai saat ini gimana Kak yang dirasakan? Ya nggak apa-apa, sekarang hidup normal aja sih, maksudnya udah nggak lihat-lihat gitu lagi gitu. Jadi alhamdulillahnya di situ ya, nggak apa-apa ya. Ya jadi gitu. Seperti itu Sampai Bu Ani, sekarang saya sampaikan. sudah ada ini lagi ya, sudah ya normal lagi, kayaknya sudah bisa belajar. Masih suka sensitif barangkali mendengar sesuatu atau terasa ada hal yang lain gitu. Terasa masih ada, cuman kalau udah lihat gitu udah enggak. Oh begitu ya, jadi enggak terlihat secara visualnya gitu ya. Iya. Karena memang keinginannya juga menyampaikan sendiri ya. Begitu Kakaknya menyampaikan ke Pak Festiano. Gimana bilangnya waktu itu? Bilangnya seperti apa Kakaknya? Saya pengen hidup normal aja, nggak pengen lihat yang kayak gitu. Walaupun baik gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Berarti kan ada kalau misalnya Kakaknya bilangnya enggak bilang seperti itu, mungkin juga masih bisa melihat ya gitu ya. Iya, apalagi sekarang kan memang di media sosial semua kan lagi naik daun lah istilahnya yang seperti ini itu. sekarang ke Bu Santi, ini kan mempunyai anak yang ya mungkin diberi rahmat tadi, bisa punya kemampuan melihat hal-hal yang di luar nalar gitu, tidak nyata lah. Dari Bu Santi sendiri menyikapinya seperti apa ini untuk Kakaknya? Ya, jadi karena berproses itu tadi kami jadi terbiasa kan dengan hal-hal seperti itu, dan kami dalam tanda kutip cukup menerima gitu ya. Tapi dengan catatan ya itu tadi karena tidak mengganggu, dan kami memang percaya dan yakin kalau dunia selain dunia kita itu ada gitu. Jadi saya tekankan sama putri saya dan suami, sampaikan nggak apa-apa selama saling menghormati saja, selama tidak mengganggu tidak apa-apa. Jadi belajar untuk menikmati ya, kalau memang kita ada perbedaan ya tidak apa-apa, itu aja. Jadi seperti itu saya sampaikan ke Bapak Festiano Yudi juga, ya nggak apa-apa, kita memang hidup berdampingan seperti itu ya. Karena permintaannya memang terus ya sudah sampai di sini saja umpamanya begitu ya Kak ya, jadi normal kembali saja ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau memang di lain waktu terus semakin bisa melihat lagi atau tajam lagi ya alhamdulillah, disyukuri aja ya Kak ya. Apapun yang terbaik menurut Allah kita terima ya. Kalau Kakaknya sendiri masih ingin pernah nggak terpikir pengen bisa lihat lagi lah gitu? Kalau udah lihat-lihat video-video gitu loh yang di tempat yang di media sosial kayak gitu, masih kepengen nggak? Masih kepengen nggak? Sih, tapi nggak pengen selamanya gitu. Pengen tapi untuk bantu orang atau gimana, maksudnya untuk hal-hal baik atau kalau untuk hal baik ya aku mau, tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya untuk hal kayak kejahatan gitu-gitu enggak mau. Tapi juga harus ditempa dulu ya Kak ya. Kakak harus banyak yang harus dibenahi mungkin ya Kak ya, banyak yang harus dipelajari juga. Gitu. Tapi alhamdulillah enggak pernah melihat yang bentuk yang jelek seperti itu ya. Mohon kan ini ada yang kayak genderuwo barangkali, kayak kalau itu di rumahnya saudara, kayak pocong atau apa gitu barangkali. Pernah. Oh, yang tadi cerita ya di rumah saudara. Iya. Wujud prajurit itu kayak. Terus wujud kuntilanak itu. Iya. Oh gitu ya. Kamar mandi. Iya, wujud prajurit. Iya, mukanya jelek-jelek. Seperti itu, jadi muka prajurit gitu, terus mukanya hancur-hancur, ada berdarah-darah. Tapi dia yang bikin saya agak takjub tuh, dia nggak pernah mengekspresikan dengan mimik yang gimana terus tiba-tiba menjerit atau gimana, enggak. Jadi dia bisa mengalir begitu aja, dia nikmatin, dan ceritanya tuh tanpa beban gitu loh ke kita. Jadi kitanya bertahu-tahu nggak tertekan gitu ya. Jadi, dan nggak pernah mungkin ikut ke alam bawah sadar ya Bu, mungkin sampai tidur mungkin ya. Jadi kalau dia kata orang kan ada yang ketindihan gitu ya. Macam itu enggak. Jadi ya sudah, saya pikir ya saling menghargai perbedaan di dunia yang berbeda, ya sudah gitu saja, kami syukurin saja, memang ada kan gitu ya. Kayak gitu.
Jadi kemampuan supranatural juga Kak Anya ya, sama. Mungkin tidak semua anak mengalami hal yang seperti Kak Anya. Yes, alhamdulillah ya dengan bantuan Pak Festiono Yudi bisa diarahkan gitu. Jadi ada yang nuntun ya. Ya. Gitu. Bu Santi ada yang mau disampaikan? Barangkali ini sharingnya menarik ya. Iya. Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Mungkin aku mau bilang terima kasih aja buat Bapak Festiono Yudi. Terus udah mau bantu, terus mau dengerin konsultasi juga di Tenaga Anugerah Ilahi ini. Ya itu aja sih. Soalnya menurut keluarga kami tuh Pak Yudi tuh dokter keluarga gitu loh buat keluarga kami. Jadi kalau misalnya ada masalah pasti konsultasi, terus cerita gitu ke beliau. Ya, jadi kakaknya tuh punya slogan tersendiri buat Bapak Festiono Yudi tanpa kami arahkan. Jadi dia berpikirnya boleh ya saya menganggap Bapak Festiono Yudi ini dokter keluarga gitu. Jadi mau dari penyakit, mau dari konsultasi, Bapak Yudi siap membantu kita gitu dari semua. Ya jadi seperti itu. Ya, demikian. Baik. Terima kasih ya Bu Santi Kak Anya untuk sharing pengalamannya ya. Melihat sesuatu yang tak nyata ya, aneh tapi nyata lah. Jadi kemampuan supranatural kalau ya bahasa kekiniannya gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sekian dulu dari kami semua untuk Tenaga Anugerah Ilahi, solusi tepat menjadi sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.